wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi bid darain amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Kemarin pada pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas tentang 9 orang yang tidak wajib puasa. Kemudian pertemuan yang berikutnya lagi ada 9 hal yang membatalkan puasa. Coba ini dites dulu ya sebelum dilanjut. Dari 9 hal yang membatalkan puasa, bagaimana hukumnya kalau ada orang menelan ludah? Tidak apa-apa, asalkan ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Terus orang menelan ludah itu diperinci hukumnya. Orang menelan ludah tidak batal puasanya ketika memenuhi 3 syarat. 3 syarat itu apa? Ludahnya masih berada di area dalam mulut. Kalau sudah berada di bibir yang kelihatan merah seperti ini sudah di area luar. Makanya nanti kalau dimasukkan itu batal puasanya. Yang kedua, ludahnya masih tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, ludahnya sendiri. Kalau ludahnya orang lain, batal puasanya. Itu tiga syarat yang menjadikan menelan ludah itu tidak batal puasanya. Atau ada juga pengecualian. Kadang-kadang ada orang yang gusinya itu berdarah dan sudah berkumur-kumur, tapi tetap biasanya masih ada sisa-sisa darah. Kemudian tidak sengaja tertelan, maka itu tidak apa-apa. Itu kalau otomatis tertelan bercampur dengan ludah itu tidak apa-apa, karena alasannya apa? Sulit dihindari. Sudah. Sekarang kita akan membahas syarat sah puasa yang pertama. Syarat sah puasa artinya kalau orang memenuhi syarat ini maka puasanya menjadi puasa yang sah. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, al-islamu, orang Islam. Berarti kalau ada orang murtad pada pertengahan dia puasa, maka puasanya batal. Misalnya menjelang berbuka puasa dia murtad, maka puasanya batal. Kalau misalnya dia murtadnya sampai sebulan dan setelah itu Idul Fitri dia kembali lagi kepada Islam, maka orang murtad wajib mengqadha puasanya. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak wajib mengqadha puasanya, walaupun dia masuk Islam umur misalnya 60 tahun, berarti kan dia tidak puasa selama 60 tahun itu, 60 kali itu. Maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Kalau orang murtad, kalau misalnya murtadnya selama 3 puasa berturut-turut, maka dia wajib untuk mengqadha puasa 3 bulan kalau murtad. Jadi syaratnya harus Islam. Kalau tidak Islam maka tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Apa lawan kata berakal? Kemarin sudah dibahas tentang perkara yang membatalkan puasa, bahwasanya kalau ada orang gila walaupun sesaat maka batal puasanya. Karena apa? Karena hilang akalnya. Beda dengan orang ayan dan orang mabuk. Orang mabuk, ayan, dan orang pingsan. Itu kemarin dibahas bahwasanya kalau
Irma dan syukur, pingsan dan mabuk, ketika itu sehari penuh maka bisa membatalkan puasa. Tapi jika memang dia sadar walaupun sesaat, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Beda dengan gila. Kalau gila walaupun sesaat puasanya batal. Kalau pingsan dan mabuk itu syaratnya harus sehari penuh. Walaupun pernah sadar 1 jam saja, maka puasanya tetap sah. Paham bedanya? Ada satu pendapat yang lain yang mengatakan, menurut Ibnu Hajar, bahwasanya pingsan dan mabuk itu membatalkan puasa jika memang disengaja. Dan ketika disengaja, maka walaupun sebentar saja pingsannya, maka itu tetap membatalkan puasa menurut Ibnu Hajar. Tapi menurut pendapat ulama yang lain mengatakan tidak batal puasanya kecuali jika disengaja dan sehari penuh. Nah, itu beberapa pendapat tentang orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Syarat sah puasa adalah dia harus bersih dari haid dan nifas. Berarti kalau ada orang masih belum bersih dari haid dan nifas, maka tidak sah puasanya, dan bahkan hukumnya haram orang berpuasa. Kalau ada orang tidak makan dan tidak minum, imsak, diniati puasa sedangkan dia dalam keadaan haid atau nifas, maka hukumnya haram. Jadi syarat sah puasa yang ketiga itu adalah dia harus bersih dari haid dan nifas. Misalnya contoh, jam 6 itu maghrib, sedangkan jam 6 kurang 5 menit dia keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal. Jadi keluar darah haid walaupun cuma sebagian dari waktu pada saat berpuasa, hukumnya batal puasanya, tidak sah. Atau seorang perempuan yang suci di tengah-tengah pada saat dia puasa, maka ini juga sama, tidak sah puasanya. Contoh misalnya jam 6 pagi, dia malamnya itu masih haid, jam 6 pagi sudah suci dan dia belum makan, maka bagaimana? Sah apa enggak puasanya? Tidak sah. Kenapa? Karena tadi itu antara subuh sampai jam 6 dia kan masih dalam keadaan haid. Dan apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah al-imsak, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tapi tidak dengan niat puasa, karena orang haid dan nifas itu tidak boleh untuk berpuasa. Paham perempuan? Yang keempat, ini saya bahas singkat-singkat saja. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Harus tahu bahwasannya waktu yang digunakan puasa tersebut adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena memang ada waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi kita harus tahu apakah waktu tersebut boleh digunakan untuk puasa atau tidak. Kalau kita sudah tahu, maka kita bisa menghindari hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Contohnya apa? Contoh hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Ya, Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik dan lain sebagainya. Iya, itu hari raya itu. Itu empat syarat sah berpuasa. Artinya kalau memenuhi 4 syarat ini maka puasanya sah. Kemudian syarat wajib. Syarat wajib ini artinya kalau ada orang memenuhi syarat-syarat ini maka dia wajib berpuasa. Paham bedanya? Syarat sah dan syarat wajib, paham bedanya? Kalau syarat wajib,
kalau ada orang memenuhi syarat-syarat ini maka dia berkewajiban untuk berpuasa. Kalau syarat sah, kalau ada orang memenuhi syarat-syarat tersebut maka puasanya sah. Paham ya? Syarat wajib. Yang pertama, sama dengan syarat sah, Islam. Maka orang kafir tidak wajib puasa. Sedangkan orang murtad itu sebenarnya nanti ketika dia sudah Islam kembali, dia wajib untuk mengqadha. Karena kenapa kok dibedakan antara orang kafir dengan orang murtad? Karena orang murtad ini kan dia asalnya Islam, sudah tahu tentang Islam, kok tiba-tiba keluar dari Islam. Jadi itu lebih diketati secara hukum. Islam itu lebih diketati orang murtad itu. Yang kedua, taklif, mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang Balik dan berakal. Kemarin sudah dijelaskan di pembahasan yang 9 orang yang tidak wajib puasa, bahwasanya orang balik itu tandanya kalau laki-laki keluar mani pada usia 9 tahun. Kalau pada usia 9 tahun ditunggu sampai 15 tahun tetap tidak keluar mani, maka tetap dikatakan balik dengan usia 15 tahun. Kalau perempuan keluar darah haid, kalau masih belum keluar darah haid sampai usia 15 tahun, maka 15 tahun sudah otomatis balik. Jadi yang berhak dan yang wajib berpuasa adalah orang yang sudah mukallaf. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi orang tua punya kewajiban untuk melatih anaknya pada usia 7 tahun suruh puasa, misalnya puasa duhur gitu. Mungkin besoknya lagi puasa duhur, kemudian buka, setelah itu puasa lagi dari duhur sampai maghrib. Itu harus dilatih, orang tua punya kewajiban seperti itu. Dan pada saat usia 10 tahun ketika dia tidak berpuasa dan anaknya ini sebenarnya kuat, maka orang tua wajib untuk memukul. Wajib untuk memukul anaknya dengan syarat memukulnya tidak memukul yang melukai dan tidak boleh di area wajah. Ya, memukul yang mendidik. Ini kadang-kadang orang tua itu lupa untuk memerintahkan anaknya dengan alasan ini masih kecil. Ya masih kecil harus dididik. Kalau tidak seperti itu nanti besarnya itu dia bisa jadi tidak puasa. Paham ya? Yang ketiga, al-itaqatu, kuat. Al-itaqatu, kuat. Artinya kuat untuk berpuasa. Baik kuat secara hissi maupun secara syar'i. Kuat secara nyata, secara fisiknya dia kuat. Maka kebalikannya, kalau orang tidak kuat berpuasa, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Secara fisiknya tidak kuat untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Contohnya siapa? Orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua ini kan dia kemungkinan besar dia tidak kuat untuk berpuasa. Itu berarti tidak kuat secara fisik, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemarin dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kalau ada orang tua yang sudah tidak kuat puasa, apa kewajibannya? Kewajibannya apa? Cukup membayar fidyah saja dan tidak wajib untuk mengqadha. Ini yang pertama. Orang yang tidak kuat secara fisik adalah orang tua. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang tidak ada harapan sembuh. Maka ini dia juga tidak wajib untuk berpuasa. Kemarin juga sudah dibahas bagaimana kalau ada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, kewajibannya apakah dia wajib qadha atau wajib bayar fidyah atau wajib kedua-duanya atau tidak wajib kedua-duanya. Apa kemarin? Harus hafal di luar kepala. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh otomatis sudah bisa ditebak itu. Cukup bayar fidyah saja. Karena kapan qadhanya kalau tidak ada harapan sembuh? Gampang, fikih itu gampang.
kecuali orang yang sakit yang ada hadapan sembuh. Apa kewajibannya? Qadha. Wajib bayar fidyah apa enggak? Benar? Tidak wajib bayar fidyah? Tidak. Itu tidak kuat secara fisik. Ada yang tidak kuat secara syara, yaitu orang yang haid dan orang yang nifas. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Syaratnya itu harus sehat. Berarti kebalikannya, tidak wajib bagi orang yang sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang seandainya dia berpuasa, dia mati, atau sembuhnya tambah lama, atau sakitnya tambah parah. Ini kriterianya. Sakit yang tidak mewajibkan orang untuk berpuasa. Pertama, seandainya dia puasa, dia bisa mati. Atau yang kedua, sembuhnya tambah lama. Yang ketiga, sakitnya tambah parah. Kalau cuma sakit panas, sakit pilek, sakit panu, sakit jerawat, sakit bisul, itu kan tidak ada hubungannya sama puasa itu. Jadi dia wajib untuk berpuasa. Jadi tidak sembarang sakit. Paham ya? Yang tidak paham tanya. Ini pembahasannya singkat-singkat ini karena memang gampang. Karena masih nyambung juga dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, mirip-mirip ya. Paham? Yang nomor 5. Ini syaratnya ada 5, syarat wajib puasa ada 5. Al-iqamatu. Apa al-iqamatu? Mukim. Bukan apa? Bukan musafir. Maka tidak wajib bagi musafir untuk berpuasa. Tapi ini pilihan. Artinya dia boleh untuk berpuasa, boleh juga untuk tidak berpuasa. Musafir yang bagaimana yang tidak wajib untuk berpuasa? Yang bagaimana? Bukan karena maksiat. Ya. Terus? Harus lebih dari itu. 82 kilometer. Terus apa lagi? Syaratnya ya apa? Ini musafir yang boleh untuk tidak puasa itu syaratnya yang pertama, tujuannya adalah tujuan yang baik. Yang penting tujuannya baik. Walaupun nanti di tengah-tengah perjalanan dia maksiat, maka tidak apa-apa, tetap boleh untuk tidak puasa. Yang kedua, jarak tempuhnya kira-kira 82 km atau lebih. Yang ketiga, berangkatnya sebelum subuh. Ketika memenuhi 3 syarat ini, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Tapi yang lebih afdol, kalau ada orang musafir dan dia kuat untuk berpuasa, lebih afdolnya itu dia berpuasa. Tapi ini bukan wajib. Jadi ada orang perjalanan, misalnya perjalanan naik kendaraan pribadi, ada AC-nya, tidak panas, tidak suap, tidak sumuk. Dari sini perjalanan ke Surabaya. Ini kan perjalanan yang sangat nyaman. Apalagi mobilnya bagus, tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan. Maka pada saat itu yang lebih afdolnya itu adalah tetap berpuasa, walaupun itu tidak wajib. Artinya seandainya dia tidak puasa pun juga diperbolehkan ketika perjalanannya memenuhi syarat yang sudah disebutkan tadi itu. Itu terkait dengan syarat sah puasa yang ada 4 dan syarat wajib puasa yang ada 5. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.